Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka bersama subjek pertama ini yang diselenggarakan di Kabupaten Gresik dan Iku apa? Rapat. Untuk pertama ini kami dari PBI akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan PBI yang kita sampaikan ke Kepala Desa sama Pak Lurah untuk permohonan data. Permohonan data ini yang dilaporkan berupa data yang tidak diketahui dari PBI, baik yang PBI DTKS maupun PBI yang non DTKS. Terakhir tanggal 10. Emailnya seperti biasa ppijk@gresik@gmail.com. Kemudian bentuk laporannya seperti ini. Yang ini untuk nama Nik Selamin ini diisi untuk kepala desanya. Kemudian yang berikutnya ini hanya 10 saja, diisi nama warganya. Untuk kolom keterangan ini kosongi. Kemudian nomor PBI ini diisi dengan PSNOK biasanya. Kemudian pakai materai. Setelah selesai tinggal kirimkan bentuk PDF. Jangan lupa tanggal 10 terakhir, tanggal 11 sudah tidak dimasukkan. Untuk periode Oktober 2020. Itu untuk PBI-nya. Kita lanjutkan dengan DTKS dengan Pak Amir. Pertanyaan dan jawaban nanti selesai dengan dari DTKS. Monggo Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar semua? Semoga tetap sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan. Yang perlu kami sampaikan yang pertama ini adalah terkait dengan sosialisasi ya. Bantuan sosial APBN. Ya, kurang lebih seperti ini judulnya. Di paparan ini perlu kami sampaikan terkait dengan bantuan sosial pemerintah. Di sini ada 4 poin: jenis bantuan, persyaratan, proses pengajuan dan jadwal. Jenis bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat terkait dengan PKH, kemudian sembako, KIS, dan lain-lain, termasuk subsidi PLN dan rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Banyak sekali. Semua itu berdasarkan DTKS. Kemudian untuk persyaratan yang jelas BNI dan terdaftar dalam DTKS dan keluarga prasejahtera. Proses pengajuan daftar ke desa kecamatan, kemudian disetujui oleh masyarakat, kemudian proses ekspor dan impor. Ini seperti yang sudah kami berikan pengertian dari hari-hari awal sebelumnya, tidak berubah sampai sekarang, prosesnya sama. Yang tidak kalah pentingnya adalah desa tidak pernah mengharuskan pemohon ke dinas sosial. Apapun yang mereka butuhkan, bantuan dari pemerintah pusat adalah wajib masuk dalam DTKS. Untuk bisa masuk dalam DTKS, Ya, makasih Pak. melalui stick
masuk basic NG dengan beberapa proses yang sebagainya. Dan yang tidak kalah penting juga itu desa kelurahan punya kewenangan untuk menolak atau mengusulkan sesuai hasil musdes. Ini perlu kami sampaikan. Manakala ada orang yang pernah datang ke dinas sosial, kemudian informasi prosesnya masuk NG di desa. Mereka banyak yang salah paham. Dikira yang disampaikan itu memo yang bisa masuk secara otomatis. Padahal yang kami maksud di situ adalah proses secara teknis masuk basic NG, tapi desa juga berwenang untuk menolak atau mengusulkan sebagaimana hasil. Dan proses selanjutnya ekspos yang biasa kita lakukan sampai berlakunya usulan tersebut berdasarkan pengesahan Menteri Sosial. Ini yang terkait dengan proses. Untuk lembar yang sesuai atau yang isinya mirip dengan slide ini atau screen ini sudah di-share oleh Mas Niko di seluruh grup WA per kecamatan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan fintech. Tujuan diadakannya Zoom ini adalah sosialisasi awal atau memberi kesempatan untuk tanya jawab sehingga nanti ketika fintech tidak membutuhkan waktu yang banyak bagaimana situasi yang terjadi saat ini yang berhubungan dengan pandemi. Itu sementara yang bisa kami sampaikan Mas Judin, Muhammad terkait dengan tanya jawab sekarang nanti ada waktu sekitar 10 menit, silakan. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan dengan aplikasi ini seperti ini kira-kira kurang lebih fokus sebagai petugas data memang atau kita berdasarkan tentang olah data. Mana olah data itu yang perlu kita pikirkan adalah pertama mana atau kita akan memberikan data berbasis. Kemudian petugas memikirkan kapan pemeriksaan data KPM tersebut. Kapan memberikan sosialisasi bisa melaksanakan verifikasi dan validasi data KPM. Kapan bisa dilaksanakan musdes muskel. Kapan ada survei atau kunjungan ke rumah. Ini adalah pikiran yang harus atau yang perlu di agenda data di desa. Ini satu sisi tentang belum lagi dengan komputer. Apa itu Windows 8 dan ada juga terkait ekosistem. Banyak sekali pikiran yang memenuhi di kepala petugas desa. Maksud bagaimana kamu apa itu bagaimana cara scan atau lain sebagainya. Belum lagi tentang aplikasi tentang Java misalnya. Java itu yang instalasi atau yang model. Belum lagi tentang apalah versi berapa, basic berapa, bagaimana. Kemudian tentang internet. Apa itu WiFi? Bagaimana cara nyambungnya, bagaimana sambungnya. Ya mohon maaf tentunya biasa dengan ini bagi mereka bekerja tapi tidak banyak atau tidak sedikit tidak sedikit teman-teman kita yang bingung dengan itu.
Apa itu email, electrical mail, atau surat elektronik, dan banyak sekali jenisnya. Maka untuk jaringan hanya olah data yang 4 pikiran pokok kita perlu mikir satu. Baik, kita berikan dulu tentang bentuknya. Ini sebagai dasar atau halaman isi kita langsung ke tekniknya. Pengenalan aplikasi pertama kali kita terima NG berupa kompresi atau zip seperti logo yang kedua yang nampak dan sebagainya. Kemudian kami perlakukan aplikasi NG akan bisa dibuka jika sudah terlepas dari kompresi RAM. cara Cara melepaskan melepaskannya seperti ini. Klik kanan pada file ini, klik kanan, kemudian nanti nanti muncul ekstrak atau ekstrak di sini hingga menjadi menjadi folder seperti ini. seperti ini. Kemudian tetap masih mengenal aplikasi cara melengkapi komponen lah ini. biasanya Sih berisi subfolder dan folder folder tadi tadi dibuka biasanya seperti ini. ya Ya, beberapa folder dan beberapa file. ini perlu dilengkapi dengan dua file atau dua folder dan dua file. Kami memberikan contoh satu ini saja agar nanti tidak bingung. Kemudian digabungkan hingga menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut penggunaan SIG-NG, persiapan membuka SIG-NG lah ini. Di penggunaan SIG-NG ini kita dapat bit dengan cara klik kanan. Dengan cara klik kanan di My Computer atau This Computer di sini, klik kanan di Properties, maka akan muncul seperti ini. Nah, persiapan buka SIG-NG, perhatian tag box di sinilah. Di sinilah akan kita kenali komputer yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan itu menggunakan 64 atau 32 bit. Sehingga kalau kita nanti akan mengklik buka, itu bisa sesuai dengan basis bit pada komputer yang kita gunakan. Jika sudah, maka di sini pilihannya diklik 32 atau 64. 32 atau 64, di sini pilihannya ya sesuai dengan bit komputer yang kita lihat sebelumnya. Kemudian muncul CMD, ini adalah proses command prompt. Untuk ya kita punya terbatas waktu ya, kita percepat proses selanjutnya seperti biasanya. Kemudian ada menu login seperti ini, masuk dan seterusnya. Kayaknya ini sudah tidak lagi asing, tapi tidak ada salah, tetap kami sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke, silakan mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan beberapa yang sudah disampaikan. Silakan mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan beberapa yang sudah disampaikan. Kita ada waktu meeting ini sampai jam 10.20. Monggo yang mau bertanya. Mungkin kalau yang bertanya bisa dilakukan klik unmute. Yang penting gini, data yang kami kumpulkan, ini tidak kalah pentingnya ya, data yang kami kumpulkan kemarin, atau sebagaimana yang pernah di-share oleh Mas Niko, terkait dengan petugas data. Itu kami gunakan sebagai bahan data yang kita kirim ke kementerian untuk mendapatkan, maksudnya Kementerian Sosial ya, untuk mendapatkan username dan sandi agar kita bisa menggunakan SIG Android. Sekali lagi, data yang kita kumpulkan akan kita kirim ke kementerian untuk kita gunakan atau kita ajukan untuk mendapatkan username dan password
SIG Android. Oke, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Sama-sama bingung. Baik, untuk Mbak Ani, bulaan, pelajaran. Pelajaran. Jawabmu. Domas. Domas nanti ya. Bulaan ini melu ringan apa ya? Nganti. Nganti. Gampang takau gak kelem. Ditakoi sing salah jawab. Alhamdulillah masih ada orangnya. Halo. Oke. Silakan. Ini SIG NG Android itu kan apa bedanya sama SIG Android SIG laptop itu? SIG Android itu nanti akan menggunakan HP. Akan download melalui Play Store. Tapi username dan password harus kita mohon dulu ke kementerian dengan catatan seluruh petugas sekabupaten Gresik, tidak boleh hanya sekecamatan. Sekabupaten Gresik kalau kurang satu tidak mau berikan, harus semuanya. Makanya untuk kegiatan itu, untuk persiapan itu kami meminta data sebagaimana yang desain Mas Niko, Mas Takir itu. Oke, yang lain? Rumput, Domas, Video Jangkung, Yang jadi pertanyaan. Lanjut. Mana? Aku mana? Harus sing takon. Lanjut. Monggo Pak Sikro. Yang jadi pertanyaan operator kan berapa lama update aplikasi SIG NG? Untuk update aplikasi itu sesuai pelaksanaan kementerian sosial. Karena update-nya versi itu hanya membedakan isi DTKS di dalamnya. Pada dasarnya aplikasi itu sama. Beda versi hanya membedakan isi DTKS berdasarkan pengesahan mensos pada bulan dan tahun berapa. Tadi itulah sobat tugas sih. Iya, kamar talas. Mungkin dari wilayah lain yang ingin bertanya terkait SIG NG. Oke, Mas Niko tambahan, silakan. Barangkali tentang SIG Android. Jelas. Nanti waktunya terbatas loh ya. Baik. Iya. Berapa menit, Bos? 5 menit. Oke. Penjelasan singkat tentang SIG Droid, guys. Tentang SIG Droid. Aplikasi memang ini menggunakan basis dari Android. Jadi device atau alatnya menggunakan HP Android. Dan jika yang menggunakan selain device Android belum bisa untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk spesifikasi dari alat atau HP yang digunakan menggunakan RAM minimal 2 GB dan juga menggunakan Android KitKat. Nah, kalau mungkin untuk HP sekarang kan sudah tinggi. Jadi tinggal diinstal saja. Nanti kalau memang user dan ID sudah disiapkan dari Kementerian Sosial. Dan jangan lupa ketika menggunakan SIG Droid ini dibutuhkan koneksi internet yang bagus. Jika bisa digunakan langsung untuk survei
langsung update di tempat, karena dari pendataannya bisa langsung on the spot, langsung ke warga yang dituju dan langsung bisa melaporkan di tempat. Dan hasilnya nanti akan menunggu hasil laporan pengesahan dari Kementerian Sosial RI melalui Pusdatin. Nah, demikian panduan singkat dari Sigdroid. Mungkin ada yang ditanyakan. Halo guys, yang tak kalah pentingnya ketika SIG Android itu jalan, kami di sini kurang pekerjaan kita ya, karena langsung update melalui ponsel, kemudian dikirim ke sana. Mungkin di pihak kami hanya akan mendapat rekap dari kementerian untuk disahkan oleh Bupati. Itu tambahan tentang Android. Gambar siapa? Oke, masih ada beberapa waktu yang bisa digunakan untuk bertanya. Mungkin ada yang teman-teman ingin bertanya. Oke. Ya. Apakah pakai pengesahan dari kelurahan? Kan langsung terjun ke lapangan. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Halo, Bandaran bos masuk. Halo, bisa dicek? Bisa diulangi lagi? Iya, Pak. Silakan. Terkait program aplikasi IP. langsung di-download di Play Store ya, Pak ya? Iya. Sebentar, yang silakan. Untuk tadi apa username sama ID-nya, nah, passwordnya, lewat apa itu? Ya, halo. Halo, bertanya. Ya. Mulai kapan dan sampai kapan itu Pak berjalannya aplikasi? Tahun depan? Oh, 2021. Iya. Untuk ini masa tunggu ini apa ya harus disiapkan Pak? Katanya atau gimana? Persiapan. Halo? Oh ya. Itu SIG Paling Android ini harus dipakai aplikasi. HP Ya, HP Pak. kalau zaman sekarang sih kayaknya semua bagus-bagus sudah HP-nya. Yang penting petugas desa mengirimkan data selengkapnya, terutama foto dan KTP. Semula saja, tapi kenapa kita minta juga untuk foto? Karena foto di dalam KTP banyak yang masih KTP lama, foto lama maksudnya. Ya, kemudian tapi yang tanya tentang PIP, silakan. Ya, Yang tanya tentang PIP? Ya, program PIP itu sebenarnya kan dari Dinsos itu kan harus masuk data DTKS. Nah, tapi di desa saya itu banyak yang ngurus surat keterangan tidak mampu untuk pengurusan PIP, padahal yang bersangkutan itu belum masuk ke data DTKS. Itu sebenarnya gimana, Pak? Katanya soalnya sudah diajukan oleh pihak sekolah. Apa dari Dinas Pendidikan itu bekerja sama-sama Dinas Sosial atau bagaimana? Dari desa mana tadi? Dari Desa Mulong. Baik, gini terkait dengan proses ada surat antar, kemudian mengetahui kecamatan dan lain sebagainya, itu adalah proses tempo dulu. Yang perlu sekarang disiapkan seperti yang saya share ini bisa bahwa proses masuknya warga ke DTKS itu cukup melalui CNI.
Jika sudah masuk CKG, maka akan menunggu proses pengesahan. Setelah itu akan diberikan ID DTKS. Setelah dapat ID DTKS, akan bisa mengakses bantuan-bantuan dari kementerian atau dari pemerintah pusat. Di antaranya apa seperti yang ini. Salah satunya adalah KIK. Kalau ada pengajuan dari sekolah, itu mungkin yang dimaksud adalah bantuan dari pemerintah daerah. Sedangkan SIKNG adalah fokus untuk pemerintah pusat, bantuan APBN. Jadi untuk program PIP itu ada dari pemerintahan daerah, juga ada dari pemerintah pusat. Bedanya gimana, Pak? Untuk yang pemerintah daerah ini biaya dari pemerintah daerah. Tapi saat ini belum menjelaskan lebih lanjut. Anak loro. Karena untuk di sini ya, yang kita tangani di tim data ini adalah khusus untuk bantuan dari pemerintah pusat yang bisa masuk di DTKS hanya melalui 6NG di desa. Pikiran yang perlu kita bangun adalah jika ada warga yang minta bantuan, ajukan saja ke pemerintah pusat melalui 6NG. Simpel kan? Iya, soalnya itu bisa dibuat acuan, Pak. Misalnya di sekolah A itu ada kolektif untuk pengajuan PIP. Nah, terus ada itu katanya yang mendaftarkan itu sekolah. Terus ada warga lain yang datang ke kelurahan itu tanya, untuk pengurusan program PIP itu prosedurnya gimana? Soalnya adiknya itu di sekolah juga ada pengurusan program PIP. Nah, kalau dari desa informasinya terkait untuk pengurusan PIP itu kan lewat CSG, sedangkan di sekolahnya adiknya itu bisa di kolektif sekolah gitu. Ya. Terus kira-kira menurut jawabannya gimana? Enaknya? Kalau biasanya kalau orang yang ngurus itu sudah perintah dari sekolahnya, ya tetap sama desa dibuatkan SKTM. Tapi misalnya kalau orangnya ngurusnya secara mandiri, misalnya minta daftarkan ke desa, ya saya sampaikan kalau untuk program PIP itu yang bersangkutan harus masuk DTKS dulu gitu. Ya sih gue nak. Artinya kita tidak perlu yang kita pikirkan sebagai petugas desa itu di 4 ini bisa lihat di ya di screen ya. Halo? Ya, halo. Nah, 4 pikiran ini terpecah berapa banyak pikiran seperti ini sehingga agar tidak mumet-mumet yang kita pikirkan begitu banyak ya. Kita fokus saja di SIKNG, di DTKS. Kalau ada pihak lain, ya biarkan mereka jalan. Yang penting kita petugas desa fokusnya di SIKNG untuk bisa masuk di DTKS, mendapatkan ID dan mengakses program di beberapa program ini. Kurang lebih seperti itu. Oh ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang lain? Sepertinya ini waktu sudah dibatasi karena Zoom yang kita gunakan ini Zoom free, sehingga sebentar lagi akan terputus oleh sistem. Mungkin bisa kembali ke sebagai moderator, silakan. Terima kasih kepada para petugas juga responden yang menanggapi dan aktif dalam rapat ini, terutama pada Pak Amir sebagai pembicara dan Bapak Niko, juga pada ya peserta yang bertanya, terima kasih. Juga yang lain, baik TKSK. Untuk itu menutup acara ini kita baca surat Al-Fatihah.
Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Benar, Mas. Fatihah. Satu. Oke, monggo Pak Amir. Untuk Zoom ini adalah merupakan pembukaan atau permulaan menjelang kita BIMTEK yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh Dinsos. Sehingga jika di Rejo kemarin Semangat sempat request kapan bisa datang ke Direjo. Kayaknya nggak datang ke sana nggak masalah. Tunggu aja nanti akan ada BIMTEK dari Dinsos. Demikian. Oke, terima kasih Pak Amir. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dalam pertemuan kali ini. Al-Fatihah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.